maka itu adalah pahala yang mengalir, sedekah jariyah untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu bedanya dengan Nabi 2 tahun. Nabi lebih tua 2 tahun. Kalau Abu Bakar umur 18 tahun, maka Nabi umur 20 tahun. Jadi hanya berbeda 2 tahun lebih tua. Wa anna syari'atahu, dan bahwa syariatnya Nabi nasakhot jami'as syara'i'is sabiqati 'alaiha, menghapus seluruh syariat-syariat yang terdahulu atasnya. Wa tabqa mustamirrah ila yaumil qiyamah, dan akan terus langgeng sampai hari kiamat. Syariat yang dibawa oleh Nabi kita adalah syariat yang terus langgeng sampai hari kiamat. Dan syariat Nabi kita menghapus semua syariat-syariat terdahulu tanpa terkecuali. Umpama syariatnya Nabi Adam, dalam urusan perkawinan boleh kakak laki-laki menikahi adik perempuan, kakak perempuan menikahi adik laki-laki. Ibunda Hawa setiap kali mengandung melahirkan kembar laki perempuan, lahir lagi kembar laki perempuan. Berapa kali? 20 kali melahirkan. Dan terakhir hanya satu, nggak ada kembarannya, yaitu Nabi Allah Syith alaihissalam. Jadi total keseluruhan putra putri Nabi Allah Adam adalah 41 orang. Jadi kembar pertama kawin dengan kembar kedua, kembar ketiga kawin dengan kembar keempat, begitu seterusnya, disilang. Itu seolah-olah kakak ngawinin adik, adik kawin sama empok, begitu. Maka syariat pernikahan sedarah itu hanya berlaku untuk syariat Nabi Allah Adam. Kenapa? Karena emang belum ada orang lagi, emang dia doang. Sekarang udah dihapus. Begitu juga syariat Nabi Allah Yakub bin Ishak bin Ibrahim, yaitu laki-laki boleh menikahi 2 orang perempuan kakak adik. Kakaknya dikawinin, adiknya dikawinin, boleh. Dan syariat itu sudah dihapus dalam syariat kita. Jadi laki-laki haram menikahi 2 saudari perempuan dalam satu pernikahan. Begitu juga syariat Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam, laki-laki menikahi perempuan berapa haji boleh. Dan itu pun sudah dihapus dalam syariat kita. Segagah-gagahnya, seadil-adilnya, seganteng-gantengnya, orang laki tidak boleh lebih dari 4. Tapi kalau di zaman Nabi Allah Sulaiman bin Daud, berapa aja orang laki boleh kawin, gak ada jumlahnya, berapa aja. Dan itu semua sudah dihapus. Maka semua syariat nabi-nabi terdahulu itu sudah terhapus tanpa terkecuali menjadi syariat Nabi kita Muhammad SAW. Maka tetapi ada satu sisi yang dihapus, ada satu sisi yang diambil. Seperti puasa Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Daud itu puasanya 1 hari puasa, 1 hari buka, 1 hari puasa, 1 hari buka. Ini syariatnya Nabi Daud yang diambil menjadi syariat kita. Lalu khitan syariatnya Nabi Allah Ibrahim, diambil menjadi syariat kita. Pelaksanaan ibadah haji itu semua syariat-syariat Nabi terdahulu yang diambil menjadi syariat kita. Karena wa ma min nabiyyin illa wa hajjat, tidaklah ada seorang nabi pun
kecuali mereka semua sudah melaksanakan ibadah haji. Wa kana Adamu yahijju arba'ina sanatan masyian minal hindi. Nabi Adam itu melaksanakan ibadah haji berjalan kaki 40 tahun dari India. 40 tahun. Karena Nabi Adam itu dijatuhkan di India. Sedangkan Hawa itu dijatuhkan di Jeddah. Makanya disebut dengan Jeddah. Itu terambil dari kata Jiddatun yang artinya nenek. Maka kota Jeddah artinya kota nenek moyang. Jadi Hawa dijatuhkan di Jeddah, Adam dijatuhkan di India, mencari berpisah selama 200 tahun. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya satu kesalahan. Makanya ini perbedaan dan kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam satu kali berbuat dosa, satu kali berbuat kesalahan, dipisahin sama bininya. Umat ini setiap hari berbuat dosa, tetapi nggak dipisahin oleh Allah dengan istrinya. Kita kan tiap hari berbuat dosa, tetap kita nggak dipisahin oleh istri kita. Sedangkan Nabi Adam satu kali berbuat kesalahan, langsung dipisahin oleh Allah dengan istrinya. Yang kedua, Nabi Adam satu kali berbuat kesalahan, pakaian nggak mau lagi dikenakan. Sehingga Nabi Adam habis berbuat kesalahan langsung telanjang, nggak ada satu pun pakaian yang mau dikenakan. Beda dengan umat ini, berbuat maksiat dalam keadaan telanjang, namun masih mampu mengenakan pakaiannya setelah berbuat maksiat itu. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Adam ketika melihat di pintu sorga, di daunan sorga, di jidatnya bidadari terdapat satu tulisan Muhammadur Rasulullah. Maka dia teringat ketika berada di dunia ini. Setelah 200 tahun bertaubat, maka pada akhirnya hari yang genap 200 tahun, dia teringat, ya Allah, di setiap kali aku berjalan dahulu di sorga, ada daun pasti tulisannya Muhammadur Rasulullah. Di jidatnya bidadari pasti ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Di tiang-tiang aras ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Bihaqqi Muhammad ighfirli. Dengan haknya Muhammad itu, ampunilah aku ya Allah. Maka seketika itu pula Allah terima taubatnya, Allah ampuni, dan Allah pertemukan kembali dengan istrinya yaitu Hawa di satu tempat yang bernama Jabal Rahmah. Itu Jabal Rahmah itu di dekat Bukit Arafah. Jadi ada gunung yang disebut dengan Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Kalau kita mungkin nama ini itu bukit, namun orang sono nyebutnya gunung. Padahal ya kecil gunungnya. Kalau kita kan yang namanya gunung gede-gede. Kalau cuman berapa anu aja kelihatan ya itu paling bukit. Cuman orang sono bilangnya gunung, padahal bukit. Jadi gunung Uhud, gunung Kubais, gunung Rahmah itu perbukitan. Cuman mereka menyebutnya gunung. Itulah tempat pertemuannya Nabi Allah Adam dengan Hawa, Jabal Rahmah. Setelah berpisah 200 tahun, yang Nabi Adam berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammad ighfirli. Ya Allah, dengan haknya dari Muhammad, ampunilah aku. Wa yajibu 'alal mukallafi aidan, dan wajib atas mukallaf juga an ya'rifa syara'i'ad dini, bahwa ia memahami
syariat-syariat agama. Wahia furu'uhu, yaitu cabang-cabang agama. Wa ahammuha, dan perkara yang paling pentingnya adalah at-toharoh. Toharoh itu adalah kita buang air kecil, kemudian istinja, buang air besar, lalu membersihkannya, lalu berwudu, lalu mandi janabah. Itu masuk pada bab toharoh namanya, bab tentang bersuci. Wassolatu, bab tentang sholat. Wazzakatu, bab tentang zakat. Wasaumu, dan bab tentang puasa. Wal hajju, dan tentang haji.